mahasiswa sekalian sehat? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni amin. Oke, ya, mari kita luruskan niat. Kemudian silahkan alat tulisnya disiapkan. Yo. Silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya. Nah, Ibu di sini punya sebuah cuplikan video. Nanti kalian cermati, pahami video tersebut. Ini videonya durasinya sekitar 29 detik saja. Ya. Oke. Diputar videonya ya. Perlu diulangi? Tadi ketutupan. Oke. Nah, ya, setelah kalian menonton video tersebut, apa yang kalian rasakan? Lapar. Oke. Apa lagi? Apa yang dirasakan oleh kalian? Atau setelah menonton video ini, apa pendapat kalian gitu? Pesan-pesan moral yang terdapat. Ya, silakan. Oke, ada lagi? Gak ngasih makan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, apa? Ya, pesan moralnya apa yang bisa didapatkan dari video ini? Berbohong. Ya, itulah seorang ibu ya, para siswa. Seorang ibu itu rela kelaparan demi supaya anaknya kenyang gitu. Ya, yang penting anaknya kenyang, ibu rela kelaparan, ibu rela kehausan supaya anaknya tidak merasakan haus ya. Dan seorang ibu juga rela untuk begadang, tidak tidur semalaman supaya bisa memomong anaknya, supaya anaknya bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Begitupun dengan ayah rela banting tulang, kerja panas-panasan, capek demi menghidupi istri dan anak dan juga memenuhi kebutuhan istri dan anaknya gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita sebagai seorang anak bisa melakukan dan membalas jasa-jasa mereka, meskipun mungkin bisa dikatakan sebesar apapun jasa budi kita kepada kedua orang tua ini belum seberapa gitu, belum terbayarkan. Nah, maka yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara berbakti. Nah, selanjutnya
Ibu di sini nanti akan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu uh, tujuan pembelajaran. Nah, tadi video tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang birrul walidain. Nah, tepatnya tema kita pada bab kali ini yaitu tentang indahnya berbakti kepada orang tua. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Oh iya. Oke. Oke. Tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama akan Ibu jelaskan satu-satu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan memahami makna dari birrul walidain beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu diharapkan kalian itu nanti mampu memahami arti beserta ayat dari ayat, tapi beberapa katanya saja, ya. Dan juga kandungan dari surah Al-Isra ayat 23. Nanti tujuan yang kedua ini di sini kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah itu nanti kalian akan Ibu berikan lembar kerja. Di situ nanti kalian cara membagi kelompoknya berhitung dari 1 sampai 2. Karena hanya cuma ada 2 kelompok saja. Nah, setelah itu nanti kalian juga akan mengerjakan, Ibu harap dalam tiap kelompok, tiap anggota itu ikut berkontribusi. Misalnya nanti dengan cara yang satu mencari artinya, yang satu mencari kandungannya, gitu. Nanti juga akan ada presentasi dari hasil kerja kalian. Nah, tapi cuma perwakilan saja, perwakilan kelompok yang maju. Nah, nanti tugas kalian yaitu menjodohkan. Misalnya waqada muka artinya apa gitu. Terus jika waktu memungkinkan nanti kita akan ada kuis juga di akhir pembelajaran. Ya, jadi mohon diperhatikan dari sekarang ya. Materi apa yang disampaikan, kemudian nanti ketika teman-temannya presentasi perhatikan ya. Oke. Ini kenapa? Mas Aji. Ya,
Masih ngantuk? Oke, mau cuci muka dulu? Ya, silakan. Nanti balik lagi. 2 menit ya. Oke, nah selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke tujuan yang kedua, mungkin sebelum Ibu masuk ke menjelaskan memahami makna dan contoh, kalian ada pertanyaan untuk tadi pembentukan kelompok? Sudah paham? Sudah? Oke. Ya, sekarang kita masuk ke dalam memahami makna dan contoh berbakti. Tadi ada Khairul, Salim. Oke. Nah, birrul walidain ini kita artikan dulu dari kata birru. Nah, artinya yaitu kebaikan. Sedangkan walidain artinya ada yang tahu? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Nah, jadi jika digabungkan arti dari atau makna dari birrul walidain adalah kebaikan kepada orang tua. Nah, di sini coba kalian ada yang bisa memberikan contoh berbakti dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja? Bantu cuci piring, oke. Selanjutnya, apa? Menanam jagung. Oke, selain itu, selain dua itu ada lagi? Silakan Faizul, apa? Ya, mematuhi perintahnya. Ya, tadi itu contoh-contoh dari berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita juga bisa dengan cara mendoakan. Oke. Oh, pada hafal doa kedua orang tua? Kita baca bareng-bareng. Satu, pakai lagu, kayak gimana? Oh, oke. Ini beda ya. Kita bukan nyanyi, kita belajar doa kedua orang tua. Oke. Ya, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang tahu artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Oke. Nah, sudah hafal ya? Nanti kalian terapkan dalam tiap selesai sholat ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membentuk dua kelompok. Silakan berhitung mulai dari sini sebelah kiri Ibu. 1, terus belakang. Tuh kan, nggak perhatikan. Ayo, berarti 1 ya belakang. Oke. Nah, sekarang silakan yang kelompok 1 gabung dengan kelompok 1. Yang nomor 1 maksudnya gabung dengan nomor 1 yang lainnya, dan begitupun dengan yang nomor 2. Yang kelompok 1 sebelah sini, 2 sini. Ya, silakan. Nggak bisa, ayo. Keputusan juri nggak bisa gabung.
itu 4 ya, ini 5, beda 1. Nah, nanti tinggal tempelin. Di sini ada petunjuk. Dibaca petunjuknya ya. Kalau masih kurang paham. Ngejek-ngejek, Bu. Masa bercandain, Bu? Oke. Oh iya, lemnya nih. Nanti ditempelkan pakai lem. Oke. Jangan lupa kandungannya. Tadi nggak merhatiin ya Pak Izul? Coba tanya temennya. Ini bisa gabungkan merapat ke depan. Yang ambil kursinya satu lagi. Sudah selesai? Berarti tadi nggak merhatiin. Terintah. Coba tanyakan temennya. Ini ya? Iya, itu ada instruksinya. Ya. Di literasi dibaca. Wakodoro ya, ini tengah jangan sampai berkata. Wakodoro bisa ini, ya enggak? Kalau enggak kasih. Ayo. Oh, satu kata gitu, Bu. Iya, satu kata. Wakodoro buka, wakodoro buka. Ini ya, paham. Wakodoro. Kesulitan? Jangan sabar dulu. Bisa. Kita tempel dulu. Ya kita harap besok dulu. Kita harap. Jangan abang dulu kesini. Jangan abang dulu. Abang kesini dulu ya. Berapa nih? Siap Bu. Dan ini tak laku. Besok kan jangan diberanikan dulu. Ayo, sambil tentuin siapa nanti. Yang lainnya cari kandungannya. Kandungannya udah dicari. Itu arti. Artikan dulu, baru kita jadikan. Kandungannya boleh ditulis di yang satunya lagi. Oh iya, Ibu lupa. 10 menit ya waktunya. Ini udah sabar. Waktunya 10 menit ya. Tadi Ibu luput mengingatkan. Ada kesulitan? Nah, itu di kolom B. Bahasa Arab kan tulisnya dimulai dari kanan. Nah. Yang lainnya cari kandungan. Kenapa ini lagi? Kita pilihlah buah bodoh.
kita pasangnya dari sini ke bawah. Kan wakodo artinya apa? Ini ke bawah harus wakodo terus ke bawahnya. Yaudah, yang penting nanti bisa mengartikan perkata. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting bisa mengartikan nanti kalau ke depan. Nih. Yang penting sama ini aja. Wakodo artinya apa? Ayo. Setelah itu yo 5 menit lagi. Ya dibagi tugasnya, yang lainnya ada yang mencari kandungan. Arti, itu artinya kan wakodo robuka kan kalau dalam bahasa Arab subjek itu selalu jadi diposisikan di kedua. Ayo kerjakan. Mau dimatikan aja AC-nya. Api aja, api aja Bu. Api aja main-main aja Bu. Ayo cari kandungannya biar selesai semuanya. Udah bantu Pak Bu. Au. Artinya tulis aja dulu, jangan Kalian bingung di sebelah mananya? Kaliannya aja belum nemu. Yang mana dulu nih? Akodo, robuka, Allah, amarinya Allah. Tak budu. Kalau kesusahan boleh. Kalau kesusahan boleh cari referensi. Kandungannya ditulis. Ya. Ayo, kelompok 1 udah mulai menempelkan artinya. Kelompok 2, silakan susun. Tidak ada kata terlambat untuk. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Yo.
kalau ya boleh silakan mencari itunya perkataannya, coba artinya. Oh, jangan sampai ketukar. Pala mana? Mas, gimana palanya? Ini yang mana? Biar cepat sebelah sini cari kandungannya satu orang. Yo. Oh, masnya ini coba cari kandungannya. Mana? Mana lagi? Coba lagi. Apa ada yang hilang? Itu kurang satu lagi. Udah. Oh, udah. Kandungannya udah dicari? Quran surah Al-Isra. Ditulis boleh, di apa nanti boleh. Tapi lebih baik ditulis. Waktunya sudah habis. Ya. Oke, Ibu, kasih waktu tambahan 2 menit. Silakan kelompok. Oke, 3 menit. Ya, silakan. Satu menit lagi ya, kelompok 2. Oke, kelompok ini udah selesai? Sudah. Ya, waktu habis ya. Oke. Kelompok 2 nanti bisa sambil ngerjain, sambil lihat hasil diskusi dari kelompok 1. Nah. Oke, nanti silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan.
Perwakilannya siapa yang maju ke depan? Keisha. Ayo tentukan. Keisha Pak Ridwan. Keisha, oke. Nah, nanti berarti kelompok 1 menyampaikan sambungan ayat, menjodohkan ayat sama katanya aja. Nanti kandungannya biar disampaikan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Boleh mungkin temennya ada yang mau bantu megangin. Nah. Oke, ya silakan yang di belakang. Kelompok 2 terutama. Ya, cepat ya, 2 menit. Kelompok 2 bisa sambil diperhatikan temennya. Nanti bisa disamakan, bener gak arti sama ayat? Ya, silakan. Oke, ya kelompok 2 sudah benar cara menjodohkannya sesuai dengan kelompok 1. Sebelah mana salahnya? Salahnya ya. Ya, wakodo tuh kalau berkata itu telah memerintahkan, Robbuka baru Tuhanmu. Ya, itu koreksi untuk kelompok 1 ya. Tapi nggak apa-apa, Keisha ini udah berani maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan. Menyampaikan kandungannya saja. Kandungannya aja yang disampaikan. Ya. Ya. Mohon diperhatikan teman-teman sekalian. Tentang kesalahan dari kelompok 1. Dan kemudian saya kelompok 2 mewakili menyampaikan kandungannya pada ayat pada surat Al-Baqarah ayat 19 untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagai ungkapan tanda terima kasih kepada Allah untuk mencerahkannya dengan baik dan penuh kasih sayang. Maka dikatakan itu bahkan kita berkata ampun kepada orang tua itu termasuk bentuk menghadap kepada orang tua. Seperti itu. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Terima
terima kasih sudah maju dan berkolaborasi dengan baik. Nah, mungkin Ibu lebih ke akan mengulas ya, sedikit tadi membenarkan juga dari yang kelompok 1. Tertukar ya antara arti dari wakodo, robbuka. Wakodo harusnya telah memerintahkan, robbuka Tuhanmu. Oke, mungkin bisa dibuka yang nggak bawa Al-Quran, bisa dibuka Quran Surah Al-Isra ayat 2-3-nya. Kita baca bareng-bareng. Ya, silakan dibuka. Atau sudah hafal? Ada yang sudah hafal mungkin? Ya, sebaiknya dibuka ya, HP-nya, aplikasi Al-Qurannya. Oke, udah siap? Ya, yuk kita bareng-bareng baca Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala huma uffin wala Allahul. Oke, nah harapannya setelah kalian tadi telah menjodohkan per kata dari ayat Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini, nanti kalian bisa menghafalkannya juga ya. Oke, nah terus kemudian tadi ini ada apa rame-rame? Ayo duduk yang rapi. Nah ya, tadi betul ya kata yang disampaikan atau dipaparkan oleh kelompok 2. Jadi di sini ada 4 poin sebenarnya yang bisa kita garis bawahi. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ini. Yang pertama yaitu perintah, nah yang pertama tadi ada perintah menyembah Allah atau dilarang menyekutukan Allah. Nah yang kedua ini poin utama kita yaitu perintah untuk berbakti. Pada kedua orang tua. Nah perintah berbakti kepada kedua orang tua termasuk ketika bisa katakan di sana termasuk ketika usianya sudah lanjut. Nah, kewajiban kita sebagai anak yaitu memenuhi kebutuhan orang tua, memberikan kasih sayang, juga menjaga mereka. Nah, ini kesempatan peluang bagi kita karena keutamaan-keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah banyak ya. Salah satunya urusan kita juga dipermudah ya. Oke. Termasuk rezekinya juga, cari jodoh juga nanti dipermudah sama Allah. Paling kenceng ya aminnya, padahal yang lain juga tadi mendapat pahala kayak gitu rezekinya, tapi paling kencengnya di jodoh. Ya kalian masih anak SMA, jadi jangan memikirkan dulu tentang jodoh-jodoh, fokus saja ke belajar ya. Poin ketiga yaitu larangan. Nah, poin ketiga yaitu larangan membentak
dan berkata kasar. Tadi dalam ayat yang bagian wala takul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah, di situ kan cara untuk mengatakan bahkan kalimat aja kita tidak diperbolehkan. Apalagi membentak. Oke, di sini teman-teman ada yang merasa punya salah terus pernah membentak orang tua atau bilang gitu. Pernah? Ya. Pernah. Oke, nah. Oke, semoga nanti setelah belajar ini kalian bisa lebih baik lagi ya. Udah tahu bagaimana cara berbakti, terus berdosanya kita dan juga mengetahui larangan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Ini kan sudah jelas dijelaskan gitu. Nah, coba sebelum kita mungkin ketika kita merasa kesal, pastinya ya ketika orang tua kita pernah merasa kesal terus malas. Nah, coba kita pikirkan kembali. Mungkin tadi bisa belajar dari video yang sebelumnya. Nah, orang tua kan dengan capek-capeknya, panas-panasan, nyari nafkah buat anaknya, kebutuhan anaknya, ibu rela capek-capekan misalnya mencuci baju kita. Nah, di situ kita bisa berpikir 2 kali ya ketika kita merasa kesal. Bahkan kita kan ketika kecil juga kita sering banyak bahkan melakukan kesalahan gitu. Jadi sebelum kalian merasakan hal kesal pada kedua orang tua, coba diingat kembali apa kebaikan-kebaikan yang telah orang tua berikan gitu kepada kita. Nah, oke. Selanjutnya yaitu perintah untuk berbicara atau ya mengeluarkan perkataan yang ya contohnya perkataan yang sopan santun, lembut kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu ya. Jadi kita akan melakukan kuis. Silakan HP-nya dikeluarkan. Ayo. Mudah-mudahan sudah ini ya. Ya, sedang gangguan. Nah, silakan boleh di scan. Coba cari di pencarian di Chrome Quizlet. Langsung saja. Apa mau coba besarin aja, bagikan ke grup WhatsApp ini. Ayo, Pak Izul, Aji, silakan, udah Ibu kirim. Oke, nanti ada hadiah ya, sebagai bentuk apresiasi buat kalian. Jadi silakan dikerjakan dengan cermat, diperhatikan. Oh, ini ini ya. Oke, Ibu
lupa tadi mengembalikan menyambungkan. Oke. Ya, baru 6 orang yang masuk. Berarti masih kurang 3 orang lagi. Satu orang lagi. Siapa yang belum gabung? Ini ada berapa orang? 5, 9. Ini udah. Oh, udah. Iya, tadi soalnya belum muncul. Mengatas ke inian kalian. Yuk. Konsentrasi. Muncul nggak? Ada. Ayo, ini yang lain bisa apa? Internet tuh. Ayo ngadepnya bisa ke depan biar gak skoliosis. Berapa orang yang belum selesai? Masih ngisi? Udah semuanya? Udah? Biar dia juga ngerjain, tahu. Nah, oke, ini dia pemenangnya. Ada yang ketiga Habib Nurmag, yang yang kedua Nicole, dan yang ketiga kami. Oke, silakan. Siapa tadi yang ketiga? Atas nama Habib. Oke, silakan maju ke depan. Terus yang kedua, Nicole. Yang ke satu kami siapa?
bentuk apresiasi dari ibu, jangan dilihat. Oh, ini berpuasa. Oke, bisa dimakan nanti berarti ya. Juara ketiga tadi siapa? Tepuk tangan. Kedua, silakan. Tadi sudah ibu kasih tahu untuk serius. Oke, ya sekali lagi silakan boleh ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk teman-teman kita. Oke, nah, ya ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai sini saja. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat dan bisa menerapkan materi berbakti kepada kedua orang tua ini ya. Terus, kemudian ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi nanti yang surah Al-Isra ini nanti kalian hafalkan cukup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.